Shalom good readers, apa kabar? Kiranya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Baik itu mungkin kita saat ini sedang dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, kita tetap terus-menerus berserah kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan renungan kita, kali ini dua pasal, pasal 40 dan pasal 41. Saya agak bingung untuk memecahkannya, lebih bagus kita mengikuti ada yang di LAI ya, Alkitab kita yang asli di pasal 40 dan 41 untuk masalah bagian-bagian pemotongan-pemotongannya. Kalau kita mengikuti yang Alkitab elektronik memang agak susah untuk memahami karena ada potongan-potongan yang tidak sama dengan LAI punya. Nah, kita reverse-nya ke LAI yang punya, yaitu Alkitab kita. Nah, kalau kita perhatikan di sini banyak binatang yang nggak jelas begitu ya. Dan ya mungkin kita bisa mengandai-andaikan begitu ya, artinya binatang ini dikoneksikan dengan negara kah, seseorang kah, dan seterusnya. Ya kita jangan terlampau mencocokologi gitu ya, segala sesuatu jangan dicocok-cocokkan begitu ya dengan binatang-binatang yang digambarkan di pasal 40 dan pasal 41 ini. Nah, seperti contohnya kuda Nil atau disebut dengan behemoth dan buaya atau lewiatan yang diciptakan oleh Tuhan. Memang tidak jelas seperti macam apakah binatang ini. Ya mungkin seperti kuda Nil, tapi juga mungkin agak berbeda, ada beda-bedanya. Mungkin juga lewiatan gitu ya, seperti buaya, tapi juga nggak buaya-buaya amat begitu ya. Dan bagian ini menggambarkan tentang behemoth yang menyerupai kuda Nil. Ia kuat dan besar, serta memakan tumbuh-tumbuhan, juga hidup di sungai. Tetapi sebenarnya bisa juga berarti dia itu bisa hidup di sungai dan juga di daratan. Tidak ada alasan untuk menyamakan lewiatan dan behemoth karena ciri-ciri yang sangat berbeda. Dan dalam bagian ini, pertama-tama lewiatan itu dilukiskan memiliki kekuatan yang menakutkan manusia. Dan tidak mungkin dia ditangkap dan amat berbahaya untuk mencoba menjinakkannya. Dan gambaran tentang ciri-ciri fisiknya juga menggambarkan bagaimana ciri-cirinya itu mirip dengan buaya. Nah, ayat-ayat yang muncul berbicara mengenai rahang dan gigi yang mengerikan, sisik yang tidak dapat ditembus oleh apapun, lehernya yang keras menjadi kekuatannya. Ini ciri-ciri yang sangat impossible untuk ditangkap dan ditaklukkan. Jadi ini model makhluknya seperti apa, kita tidak memiliki bayangan begitu. Di lain pihak, ciri yang dimiliki adalah nafas api seperti yang dipunyai binatang naga dalam mitos dan legenda gitu ya. Nafasnya api gitu ya. Namun demikian, lewiatan dilihat sebagai makhluk bumi. Tetap dia adalah makhluk bumi, bukan dari luar angkasa. Ia digambarkan sebagai raja dari binatang-binatang yang tiada taranya di atas bumi. Ia dinyatakan sebagai makhluk yang tidak mengenal rasa takut. Dan kalau kita perhatikan dalam pasal 41 ayat 24b itu, kata makhluk itu dapat diterjemahkan yaitu yang dibuat. Jadi artinya Allah yang membuat lewiatan. Setelah Ayub melihat lewiatan dan behemoth, Ayub tidak hanya mengerti tetapi juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Yahweh kepadanya. Pasal 40 ayat 20 dan 41 ayat 4 sampai dan 5. Hanya Yahweh yang dapat melakukan semuanya itu. Jadi artinya Ayub jadi ngerti ini semua kekuatan dan seterusnya ini adalah ciptaannya Tuhan juga. Dan menariknya di ayat yang terakhir kita bisa melihat di Ayub pasal 41 di bagian yang terakhir, segala yang tinggi takut kepadanya, ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Artinya ini benar-benar makhluk yang tidak kenal takut dan sangat ganas, dan dia adalah raja di atas segala raja binatang yang ganas. Tetapi dari gambaran pasal 40 dan 41 ini, Tuhan ingin menyatakan kepada Ayub bahwa mereka itu adalah ciptaan Tuhan, artinya mereka itu pasti takut sama Tuhan dan mereka itu dikendalikan oleh Tuhan sepenuhnya. Nah, good readers, kita bisa melihat dari sini bagaimana kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa begitu ya. Hal-hal yang mengerikan, menakutkan Tuhan ciptakan di bawah kekuasaannya Dia. Nah, kalau Ayub dalam penderitaannya, tanda petik itu juga menakutkan dan mengerikan bagi Ayub tentunya. Bagi kita juga sama begitu ya, penderitaan-penderitaan yang kita alami sangat mengerikan dan menakutkan, tetapi jangan khawatir, ini semua itu adalah diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita hanya merenungkan supaya kita bisa mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya,
good readers dalam kehidupan kita, kita seringkali mengalami rasa takut. Kalau gambaran Lewilatan, Behemoth, dan seterusnya itu, mungkin kita juga mengalami gambaran-gambaran yang ketakutan apa dalam kehidupan kita ini. Tetapi, kembali lagi kita diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala-galanya. Even itu makhluk yang sangat mengerikan, itu tetap buatan Dia. Artinya makhluk itu tunduk kepada Dia. Pada hari ini, good readers, kembali lagi kita renungkan ya. Walaupun kita memiliki rasa takut, itu wajar sebagai manusia, tetapi janganlah sampai rasa takut itu menguasai hidup kita. Tetapi yang harus kita tonjolkan adalah Tuhan yang menguasai hidup kita. Mari kita biarkan Tuhan menguasai hidup kita, supaya yang muncul itu bukan rasa takut, tetapi rasa sukacita yang asli dari Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.